Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai praktek jual beli opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sulit dihilangkan. Trubus beralasan lembaga audit keuangan tersebut banyak diisi oleh orang-orang yang dekat dengan partai politik sehingga audit yang dilakukan pun syarat dengan kepentingan pribadi. Menurut Trubus, kondisi ini membuat banyak kementerian atau lembaga mendapatkan opini wajar yang sebenarnya tak wajar. Sebab BPK tak mau mempersoalkan permasalahan dalam laporan keuangan yang ditemukan. Sidang lanjutan kasus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL pada Rabu 7 Mei 2024 lalu menguat masih adanya indikasi jual beli opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Setditjen PLSP Kementerian Pertanian atau Kementan Hermanto yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan bahwa seorang auditor BPK bernama Victor pernah meminta uang 12 miliar rupiah kepada Kementan. Hermanto menyebutkan uang itu diminta supaya hasil audit Kementan mendapatkan status WTP dari BPK. Status WTP Kementan terganjal karena adanya indikasi fraud dengan nilai besar dalam pelaksanaan program Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional. Namun Hermanto mengatakan Kementan tidak langsung memenuhi permintaan Victor. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Kementan hanya memberi 5 miliar rupiah ke BPK. Ya. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana? Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar itu menjadi WTP? Ada. Apa yang disampaikan? Itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan. Untuk nilainya kalau nggak salah saya diminta 12 miliar itu untuk Kementan. Diminta 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu? Ya, 12 miliar oleh Pak Victor tadi. Pak Victor, ya. Baik. Kurang saya tidak ya saksi yang sudah dengar. Saksi dengarnya dari siapa? Pak Hatta. Dari Pak Hatta. Yang lebih 5M. Ya. Dari permintaan 12M. 12. Ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum. Perkara Pak SYL sendiri kan masih berjalan penyidikannya untuk TPPU misalnya. Itu kan masih berjalan. Jadi sangat mungkin kemudian tim penyidik juga memanggil nama-nama orang yang kemudian muncul dalam proses persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan aliran uang. WTP itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis. Di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan ada permintaan uang dari pihak BPK. Itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun mengkonter. Kenapa kemarin selalu Pak Yassin Limpo menampilkan saya punya penghargaan, saya WTP dan sebagainya. Kita tunjukkan faktanya di persidangan. Ada hal-hal di balik itu yang bisa mencapai itu. Gitu. Nanti masih ada beberapa saksi lain lagi yang berkaitan hal itu. Food Estate atau lumbung pangan adalah salah satu proyek strategis nasional di era kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuan proyek ini adalah membudidayakan tanaman pangan dengan skala luas. Selain itu, membangun proses hilirisasi produksi pertanian, serta membangun mekanisasi, modernisasi pertanian, dan pemanfaatan sistem digitalisasi. Proyek Food Estate berpusat di Kalimantan Tengah dengan luas pemanfaatan lahan mencapai 168.000 hektar.